Selamat siang semua, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ilham, Haikal, Helmi, dan saya Novan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makalah Sistem Informasi Manajemen dengan sumber bahasan skripsi yang berjudul Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian pada Home Industry Roti berbasis Client Server. Masuk ke definisi data flow diagram, DFD merupakan alat yang menggambarkan bagaimana suatu sistem berinteraksi dengan lingkungannya dalam bentuk data masuk ke dalam sistem dan keluar dari sistem. DFD dapat digunakan untuk menggali apa yang dibutuhkan pengguna pada sistem yang akan dikembangkan dengan berfokus pada struktur dan proses kerjanya. DFD menggunakan 4 buah simbol. Ada 2 teknik dasar penggambaran simbol DFD yang umum dipakai, yaitu Gensarsen, sedangkan yang kedua adalah Jordan-Demarco. Perbedaan yang mendasar pada teknik tersebut adalah lambang dari simbol yang digunakan. Gensarsen menggunakan lambang segi 4 dengan ujung atas tumpul untuk menggambarkan proses dan menggunakan lambang segi 4 dengan sisi kanan terbuka untuk menggambarkan data store. Sedangkan Jordan-Demarco menggunakan lambang lingkaran untuk menggambarkan proses dan menggunakan lambang garis sejajar untuk menggambarkan data store. Sedangkan untuk simbol external entity dan simbol data flow, kedua teknik tersebut menggunakan lambang yang sama, yaitu segi 4 untuk melambangkan external entity dan anak panah untuk melambangkan data flow. Nah, selanjutnya sejarah singkat perusahaan. Bagaimana Sari Roti Harum bermula? Sari Roti Harum adalah industri yang bergerak dalam usaha makanan, khususnya usaha roti. Industri ini didirikan oleh Bapak Sakum Sumeri yang dahulu bekerja di salah satu perusahaan roti besar. Namun akhirnya beliau keluar dan berkeinginan untuk membuka roti usaha sendiri yang bekerja sama dengan temannya. Industri ini didirikan pada tahun 1995 dengan nama Sari Harum. Nama Sari Harum mempunyai makna tersendiri dari usaha yang didirikan oleh Bapak Sakum Sumeri, yaitu sari yang berarti roti dengan berbagai macam rasa, sedangkan harum mempunyai arti agar roti yang telah dibuat mempunyai rasa enak dan harum. Industri ini menghasilkan beberapa jenis rasa pada roti, yaitu diantaranya rasa coklat, rasa keju, rasa kacang, rasa stroberi, dan masih banyak lagi rasa dengan kapasitas produksi yang cukup lumayan per bulannya. Oke, baik. Teman-teman, selanjutnya terkait visi dan misi dari perusahaan Sari Harum. Nah, dapat teman-teman lihat di sini bahwa visi dari Sari Harum sendiri itu menjadikan Sari Harum yang profesional dan handal serta mewujudkan pegawai yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Lalu untuk misinya sendiri untuk meningkatkan pelayanan yang memenuhi kepuasan pelanggan dan mencapai penghasilan yang lebih baik. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi dari UMKM roti ini. Di sini ada beberapa bagian ya. Di atas ada pimpinan, kemudian ada bagian administrasi, sekretaris, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Nah, untuk deskripsi tugasnya, pimpinan ini memimpin dan mengelola serta mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan masalah yang menyangkut kelangsungan kegiatan produksi pada usaha roti Sari Harum. Nah, untuk bagian administrasi bertanggung jawab kepada pimpinan, mengawasi kelangsungan kegiatan kerja, serta melakukan pencatatan transaksi yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada sekretaris yang bertanggung jawab pada pimpinan, mengawasi kelangsungan kegiatan kerja, melakukan pencatatan data barang masuk dan keluar pada usaha roti Sari Harum. Selanjutnya ada bagian pemasaran yang bertanggung jawab dalam hal proses pemasaran barang hasil produksi pada usaha roti Sari Harum. Dan yang terakhir ada bagian produksi yang bertanggung jawab dalam segala hal proses produksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, sekarang diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram dari sebuah sistem yang menggambarkan aliran data yang masuk dan keluar dari sistem dan entitas luar. Dalam gambar diagram konteks ini adalah diagram konteks yang sedang berjalan pada home industry roti Sari Harum. Dapat diketahui ada 4 entitas yang menjalani perusahaan ini, yaitu konsumen, supplier, manajer produksi, dan CEO. Nah, konsumen mempunyai output data barang sisa dan input nota jual yang terisi. Supplier mempunyai output faktur pembelian dan input data pesanan bahan baku. Manajer produksi mempunyai output data roti hasil produksi dan data pemakaian bahan baku.
dan inputnya itu laporan persediaan bahan baku. CEO mempunyai input laporan penjualan dan laporan pembelian. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah diagram konteks, kita akan lanjut ke diagram DFD level 0. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa pada DFD level 0 ini terdapat dua proses, yaitu ada transaksi penjualan dan juga transaksi pembelian bahan baku. Dan pada tahap ini, gambaran umum sistem yang diusulkan ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan sistem informasi penjualan dan pembelian barang yang terkomputerisasi gitu. Dan usulan perancangan yang dilakukan ini adalah merubah sistem informasi penjualan dan pembelian barang yang belum terkomputerisasi menjadi terkomputerisasi. Nah, lalu kalau terkait DFD-nya sendiri, dapat teman-teman lihat di sini misalkan dari entitas supplier. Supplier ini memberikan output faktur pembelian dan menerima input data pesanan bahan baku. Dan selanjutnya contohnya kayak CEO mendapatkan input laporan pembelian dan juga laporan penjualan. Lalu untuk konsumen di sini inputnya dia mendapatkan nota penjualan dan outputnya itu data barang sisa. Itu teman-teman. Dan yang terakhir dari manajer produksi, dapat teman-teman lihat bahwa di manajer produksi ini memberikan output data pemakaian bahan baku dan juga memberikan data pemakaian bahan baku ke transaksi pembelian bahan baku dan memberikan output data roti hasil produksi ke transaksi penjualan. Oke, untuk DFD level 0 cukup sekian kawan-kawan. Untuk DFD level 1 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada diagram level 1.1 dari proses penjualan usaha roti Sari Harum. Nah, di sini dimulai dari sekretaris yang mencatat data produksi roti di bagian produksi. Kemudian dari data roti yang diproduksi, sekretaris ini mencatat jumlah roti yang ingin dijual ke bagian pemasaran. Nah, selanjutnya bagian pemasaran melaksanakan tugasnya untuk menjual roti kepada pelanggan. Petugas pemasaran mencatat penjualan ke nota penjualan yang nantinya akan diserahkan kepada pelanggan. Nah, sekretaris juga mencatat data penjualan yang kemudian diserahkan ke bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini mencatat data transaksi penjualan dari catatan penjualan yang kemudian diarsipkan. Nah, setelah itu, file data penjualan membuat laporan penjualan dan menyerahkannya langsung kepada pimpinan atau CEO. Masuk ke DFD level 1.2, proses pembelian bahan baku dapat dilihat di gambar. Apabila saat pengecekan data bahan baku terdapat bahan baku yang kurang, manajer produksi akan membuat surat pemesanan barang yang akan diserahkan kepada supplier dan menginput data pemesanan. Kemudian supplier memberikan faktur pembelian dari barang yang dipesan. Manajer produksi akan memeriksa barang yang dipesan berdasarkan faktur pembelian. Apabila barang tidak sesuai, maka faktur pembelian tersebut dikembalikan ke supplier untuk diperbaiki. Apabila sesuai, maka manajer produksi akan menginput data transaksi pembelian bahan baku ke dalam data pembelian berdasarkan faktur pembelian. Terakhir, manajer produksi akan membuat laporan pemesanan serta pembelian untuk diserahkan ke CEO. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.